dapat saudara lakukan jika menagih orang, di mana orang yang tertagih itu tidak memiliki uang untuk membayar, tidak memiliki aset, tidak memiliki harta, tidak memiliki benda jaminan? Apa yang bisa saudara lakukan? Baik, untuk menjawab permasalahan ini permasalahan ini sederhana, cuma menarik buat saya. Terkait penagihan itu ada paling tidak ya, jadi seluruh penanganan perkara hukum dari non litigasi, litigasi, penrek tindak gugatan, perbuatan melawan hukum, uang prestasi, PKPU maupun kepailitan, atau tindak pidana jika memang terpenuhinya unsur tidak pidana terkait ada kredit macet, terkait utang piutang ini ada unsur pidananya. Sebetulnya Anda dapat melaporkan dalam bentuk laporan pengaduan atau laporan polisi ke semua rangkaian itu. Upaya penanganan itu semuanya sebetulnya adalah satu, apa? Untuk menagih, untuk menuntut bahwa kita hidup ini di negara hukum, negara Rechtsstaat, bukan negara Machtsstaat. Ada aturan mainnya. Namun secara khusus paling tidak terkait penagihan ini ada 3 aspek, yaitu secara administrasi, secara perdata, dan pidana. Nah, untuk menjawab permasalahan di atas, tentunya jika Anda lakukan secara perdata dalam bentuk gugatan wan prestasi, maka dimungkinkan Anda hanya akan menang di atas kertas saja. Karena kenapa? Karena lawan Anda, ya, pihak terhutang itu, pihak debitur, Anda selaku kreditur, dia dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan tidak memiliki sesuatu apapun yang untuk membayar, bahkan untuk hidupnya sendiri sulit. Sehingga upaya gugatan wan prestasi bukanlah sebuah jalan penyelesaian yang terbaik dalam hal ini. Jika Anda melakukan pidana untuk penahanan badan terhadapnya, apa yang bisa Anda dapat? Anda hanya ada kepuasan secara emosional saja, namun uang tidak dapat Anda kembali. Sehingga perlu menurut saya penekanan lebih terhadap penanganan secara administrasi. Secara administrasi itu, ya, Anda buktikan bahwa pihak terkait itu tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikannya. Kemudian ketika Anda dihadapkan pada debitur, ya, pada pihak terhutang itu yang kondisi bangkrut, kondisi baik secara subjek hukum pribadi maupun perusahaan, ya. Dalam hal ini saya persingkat contoh kasus, misalkan subjek hukumnya adalah personal rek atau manusia, orang. Nah, saya akan ilustrasikan bahwa ketika handuk itu basah, tentu Anda bisa memerasnya, handuk itu akan keluar air. Demikian juga Anda kalau menagih orang yang dia punya aset, tentu Anda akan mendapatkan hasil tagihan. Cash flow Anda akan sehat, Anda akan mendapatkan tagihannya yang menarik. Kalau orang itu punya aset, ibarat seperti handuk yang basah, Anda peras sedikit keluar air, bisa saja. Tinggal problemnya adalah di waktunya cepat atau tidak. Nah, bagaimana ketika handuk itu kering, ya? Saya ilustrasikan handuk, bagaimana ketika handuk itu kering. Apakah Anda akan memeras dia kemudian handuk itu akan keluar air? Nggak bisa. Demikian sebuah ilustrasi pendekatan apabila Anda menagih orang yang tidak punya aset. Dia dalam keadaan bangkrut, seperti handuk kering yang diperas nggak keluar air. Bagaimana caranya handuk kering itu mengeluarkan air? Nah, ini menarik, saya bagi pengalaman kami khususnya di penanganan penagihan baik secara administrasi, perdata maupun pidana. Walaupun legal standingnya nggak dapat, tapi dimungkinkan secara penanganan penagihan selama Anda tidak melakukan perbuatan melawan hukum, gitu. Apa itu? Bagaimana caranya? Teknisnya saya ilustrasikan. Handuk kering itu diikatkan pada handuk yang basah. Nah, handuk kering itu sama handuk basah itu Anda peras, Anda tekan, itu akan keluar airnya. Artinya bagaimana? Jadi dalam proses penagihan itu tidak terpusat pada subjek hukum pihak terhutang, tapi pastikan Anda inventarisir siapa saja keluarganya, apa saja rekanan-rekanannya, siapa saja keluarga-keluarganya, mana saja. Dimungkinkan Anda untuk datang meminta solusi kepada pihak terkait
Karena apabila keluarga yang dalam hal ini dalam keadaan bangkrut ini tidak bisa menyelesaikannya, mungkin saudaranya bisa menyelesaikannya. Dan karena kenapa? Karena bisa jadi orang yang sekarang sedang bangkrut itu apabila dia sukses juga toh manfaatnya akan didapat oleh keluarga, rekan dan yang lainnya. Jadi sekali lagi, apabila Anda menagih pihak yang tertagih dalam kondisi bangkrut, maka secara penanganan non litigasi dimungkinkan Anda untuk menginventarisir, untuk melakukan satu investigasi terkait siapa-siapa orang-orang yang berada di sekitar debitur atau pihak terhutang itu. Demikian, sekian dari saya.